Salam, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui Perekat Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum beraktivitas, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan sudah membangunkan dengan penuh berkat. Roh Kudus-Mu akan menuntun dan memberkati kami. Di dalam kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan senantiasa kami hayati di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Namun kita akan baca pada ayatnya yang keempat sekaligus sebagai renungan kita pada pagi hari ini. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tema renungan kita pada pagi hari ini, hidup berharga. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah berada di bulan November 2020 dan 1,5 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2021. Perjalanan hidup kita di tahun 2020, baik suka maupun duka, telah menjadi masa lalu kita. Tapi sadarkah kita bahwa hidup ini sungguh-sungguh berharga? Jika kita mengoreksi diri kita tanpa disadari, kita sering menganggap hidup yang Tuhan beri kepada kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, sehingga kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita tidak tahu bersyukur, sering bersungut-sungut, dan tidak mentaati perintah Tuhan, dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Kita semua telah berdosa. Mengapa Tuhan masih mengasihi dan menyertai kita? Karena kita berharga di mata-Nya. Kalau kita membaca Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7, kita akan melihat bagaimana kasih pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus, menolong dan menyertai karena mereka berharga di mata Tuhan. Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel, walaupun umat Israel telah memberontak terhadap Allah, sehingga ia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan senantiasa dilimpahkan kepada mereka dan tidak pernah berubah. Ungkapan kasih itu terdapat dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jikalau umat Israel dan kita sebagai jemaat berharga di mata Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan? Dalam kehidupan kita ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada umatnya Israel,
tetapi juga menghendaki agar umat Israel yang sudah jauh dari yang setia dan taat mau kembali kepada Tuhan dan bertobat. Dalam ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman, "Aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Umat Israel adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ingin umatnya kembali dan datang menyembah Dia. Yang kedua, hidup lebih mengasihi. Tuhan mengasihi umatnya dengan memberi perlindungan yang luar biasa. Yesaya 43 ayatnya yang kedua. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Perlindungan Tuhan yang demikian ini membuktikan bahwa umat Israel sungguh-sungguh berharga. Meskipun umat Israel tidak percaya akan kasih-Nya, namun Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya melalui perlindungan di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, hidup menyenangkan. Kasih setia dan perlindungan Tuhan kepada umat Israel tidak semata-mata supaya umat Israel mau kembali kepadanya dan lebih mengasihinya, tetapi Tuhan juga ingin umatnya senantiasa hidup untuk menyenangkannya. Dalam keadaan susah, Tuhan ingin umatnya tidak bersungut-sungut, tapi tetap setia, taat dan percaya kepadanya. Sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, demikian juga Tuhan mengasihi kita sebagai jemaat sampai saat ini. Sebagaimana berharganya umat Israel, kita juga sebagai jemaat berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umat Israel dengan menebus dan menyertai mereka, Tuhan juga telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sebagai jemaat melalui Yesus Kristus untuk menebus dan menyertai dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup, mari dengan sungguh-sungguh kita kembali kepada Tuhan dan percaya kepadanya, mengasihi dan menyenangkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus sempurnakan firman ini, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa kami aplikasikan bagaimana kasih Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati kami. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan melindungi dalam beraktivitas, memberikan kekuatan kesehatan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, dan menguatkan iman mereka yang di dalam pergumulan oleh karena berbagai-bagai tekanan. Anak-anak kami dalam pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan memberi ketekunan dan kepintaran. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan bagi mereka. Saatnya nanti Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa, Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi apa yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19, masalah ekonomi dan keamanan. Para tim medis yang berusaha menolong orang yang terkena dampak COVID-19,
Tuhan memberi kemampuan merawat dan melindungi dari COVID-19 ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan singkat pada pagi hari ini. Saya Penatua Samaru. Tuhan memberkati.